Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 7 akan memaparkan virus corona yang ada di Indonesia. Yuk simak, cekidot! Ada yang tahu nggak apa sih virus corona itu? Dan bagaimana virus corona itu bisa terjadi? Coronavirus merupakan virus keluarga besar yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia, biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius. Penyebab coronavirus merupakan virus single-stranded RNA yang berasal dari kelompok Coronaviridae. Dinamakan coronavirus karena permukaannya yang berbentuk seperti mahkota, crown, atau corona. Virus lain yang termasuk dalam kelompok yang serupa adalah virus yang menyebabkan Middle East Respiratory Syndrome atau MERS-CoV dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS-CoV beberapa tahun silam. Data COVID-19 Indonesia. Jumlah kasus di Indonesia saat ini terkonfirmasi 581.560 orang. Dalam perawatan 84.481 orang. Sembuh 479.202 orang. Dan meninggal 17.867 orang di 34 provinsi di Indonesia dari Sabang sampai Maroke. Berikut 10 provinsi dengan kasus COVID-19 tertinggi dilansir dari situs resmi pemerintah untuk penanganan COVID-19. Data terendah COVID-19 di Indonesia. Ada 6 provinsi yang menjadi provinsi terendah COVID-19 yaitu sebagai berikut. 1. Kepulauan Bangka Belitung. 2. Nusa Tenggara Timur. 3. Sulawesi Tengah. 4. Kalimantan Utara. 5. Jambi. 6. Bengkulu. 1. Kepulauan Bangka Belitung. Kepulauan Bangka Belitung menjadi provinsi dengan tingkat jumlah positif yang paling rendah. Ditemukan hanya 438 kasus positif dengan jumlah kesembuhan sebanyak 331 orang dan 6 orang meninggal dunia. 2. Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur menempati tingkat kedua sebagai provinsi terendah COVID-19. Terdapat 485 orang yang berstatus positif dan 336 orang yang sembuh dan 6 orang meninggal dunia. 3. Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah juga menjadi provinsi terendah jumlah COVID-19 ketika setelah Nusa Tenggara Timur. Ada total 514 orang kasus positif dengan 328 orang sembuh dan 20 orang meninggal dunia. 4. Kalimantan Utara. Kalimantan Utara termasuk ke dalam provinsi terendah COVID-19 keempat dengan jumlah kasus 623 orang, 563 orang yang telah sembuh, dan 5 orang yang meninggal dunia. 5. Jambi. Jambi memiliki posisi kelima setelah Kalimantan Utara sebagai provinsi terendah COVID-19. Terdapat 669 orang yang positif dengan 303 orang yang telah sembuh dan 14 orang yang meninggal dunia. Dan yang terakhir Bengkulu. Bengkulu dengan total 762 kasus COVID-19 dengan jumlah 551 kasus sembuh dan 37 orang meninggal dunia. Sebelum COVID-19 mewabah di dunia, masyarakat melakukan kebiasaan sehari-hari seperti biasa. Namun, setelah COVID-19 mewabah, kebiasaan masyarakat berubah drastis dikarenakan social distancing. Berikut adalah kebiasaan masyarakat sebelum pandemi. 1. Berjabat tangan. 2. Tidak ada social distancing. 3.
berbagi botol minum. 4. Makan di restoran. 5. Berkumpul. 6. Melakukan perjalanan jauh. 7. Berenang di kolam renang umum. Dan 8. Bertukar uang. Kebiasaan masyarakat setelah pandemi COVID-19. Sejak kasus COVID-19 mewabah pandemi di Indonesia, bahkan di dunia, ada banyak hal yang berubah dalam kehidupan sehari-hari. Pandemi COVID-19 membuat sebagian besar masyarakat Indonesia melakukan semua kegiatan dari rumah. Berikut ini adalah kebiasaan masyarakat setelah pandemi COVID-19 di Indonesia dari hasil survei kami. Yang pertama, ada belajar dan bekerja di rumah. Yang kedua, beribadah di rumah. Yang ketiga, berpergian menggunakan masker. Yang keempat, sering mencuci tangan. Yang kelima, berjemur. Yang keenam, main game seharian. Yang ketujuh, nonton film seharian. Yang kedelapan, rebahan. Yang kesembilan, lebih banyak makan. Yang kesepuluh, menjaga daya tahan tubuh. Yang ke-11, istirahat yang cukup. Dan yang ke-12, belanja dari online. Dampak COVID-19 di Indonesia. Ada 4 dampak COVID-19 di Indonesia. Yang pertama, yaitu dampak terhadap kesehatan. Dampak terhadap kesehatan COVID-19 dapat merusak organ tubuh seperti 1. Paru-paru, 2. Jantung, dan 3. Otak. Yang kedua, dampak terhadap pendidikan. Dampak terhadap pendidikan yaitu 1. Penguasaan teknologi yang masih rendah. 2. Jaringan internet yang sangat minim. Yang ketiga, biaya. Yang keempat, keterbatasan sarana dan prasarana. Tiga, dampak terhadap perekonomian. 1. Harga komoditas turun. 2. Ekspor Indonesia berhenti. 3. Investasi melemah. Yang keempat, konsumen rumah tangga menurun. Empat, dampak terhadap sosial. Perubahan sosial di tengah pandemi COVID-19 juga telah melahirkan kebiasaan-kebiasaan baru berupa terjadinya perubahan perilaku sosial masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Berdasarkan hasil survei sosial demografi, dampak COVID-19 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2020, diketahui bahwa sekitar 72% responden yang selalu atau teratur menjaga jarak fisik dalam seminggu terakhir. Sebanyak 80,20% responden menyatakan mereka sering atau selalu mencuci tangan dengan sabun dan menggunakan masker. 82,52% responden selalu menghindari transportasi umum, termasuk transportasi online. Dan sebanyak 42% responden mengaku mengalami peningkatan aktivitas belanja online selama COVID-19. Cara pengobatan COVID-19. Jika Anda merasa sakit, Anda harus beristirahat, minum banyak air, dan makan makanan bergizi. Gunakan ruangan yang terpisah dari anggota keluarga Anda. Dan jika memungkinkan, gunakan kamar mandi khusus. Bersihkan dan lakukan disinfeksi pada permukaan benda yang sering disentuh.
Semua orang harus menjaga pola hidup sehat di rumah, jaga pola diet yang sehat, tidur cukup, tetap aktif, dan lakukan kontak sosial dengan orang-orang yang Anda sayangi. Selama masa sulit seperti sekarang, anak-anak membutuhkan kasih sayang dan perhatian lebih dari orang tua dewasa. Usahakan untuk selalu menjaga rutinitas dan jadwal seperti biasanya. Merasa stres atau bingung selama krisis merupakan hal yang normal. Berbicara dengan orang yang Anda percaya, seperti teman dan keluarga, dapat membantu. Jika Anda merasa kewalahan, hubungi tenaga kesehatan atau konselor. Setelah ditetapkannya sebagai pandemi oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO, kita perlu untuk mengetahui apa saja gejala seseorang terjangkit oleh COVID-19, seperti apakah gejala COVID-19 ini, dan apa yang membedakannya dengan influenza. Untuk mengetahui apakah seseorang positif terjangkit COVID-19 diperlukan sejumlah rangkaian tes. Namun demikian, COVID-19 memiliki gejala awal yang mirip seperti influenza, yaitu penyakit yang gejalanya sudah dipahami oleh masyarakat, antara lain demam, sakit tenggorokan, dan batuk yang akan mereda kurang lebih selama 5 hari. Sementara pada COVID-19, gejala akan berlanjut hingga lebih dari 10 hari dan diikuti dengan gejala lain. Menurut Dr. Darmetsin yang merupakan seorang dokter spesialis penyakit dalam, juga mengatakan bahwa gejala COVID-19 mirip dengan gejala influenza. Namun, terdapat periode-periode bahwa akan ada gejala-gejala lain yang bermunculan dan berakhir. Gejala awal adalah sakit tenggorokan, kira-kira pada hari pertama sampai hari ketiga. Kemudian pada hari keempat, mulai ada keluhan batuk, badan mulai hangat atau demam. Lalu bisa juga disertai dengan keluhan diare dan sakit kepala. Baru setiap harinya akan berlanjut. Selain itu, dokter juga menjelaskan bahwa suhu tubuh seseorang akan selalu lebih tinggi dari rentang suhu 36 hingga 30 derajat Celcius jika terinfeksi virus apapun termasuk COVID-19. Dan gejala-gejala yang muncul di setiap tubuh yang terinfeksi COVID-19 pun bisa berbeda-beda, tergantung dengan imunitas tubuh seseorang. Sehingga, bagi masyarakat yang mengalami gejala-gejala tersebut, sebaiknya mengambil langkah medis, terutama setelah melakukan kegiatan yang memiliki potensi penyebaran COVID-19. Jika keluhannya masih ringan, bisa diisolasikan sendirian, yaitu diisolasikan di rumah dengan tidak berpergian kemanapun selama 14 hari. Namun, apabila dalam jangkauan waktu 14 hari, seseorang terdapat gejala demam yang semakin tinggi dan sesak napas, harus segera berobat dan meminta pertolongan ke rumah sakit. Berikut cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjangkit virus corona dilansir dari Pusat Pengendalian Penyakit (AS) atau CDC, Kementerian Kesehatan dan WHO. 1. Sering cuci tangan. Sering-seringlah mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama 20 detik. Apabila sabun dan air tidak tersedia, gunakan pembersih tangan atau hand sanitizer yang mengandung setidaknya 60% alkohol. Dianjurkan untuk menghindari menyentuh mata, hidung, dan mulut Anda dengan tangan yang belum dicuci. Menggunakan masker. Jika kamu sedang merasa tidak sehat, kamu dapat menggunakan masker untuk perlindungan mencegah penyakit corona. Kamu bisa menggunakan masker N95 atau masker bedah. Masker N95 lebih direkomendasikan
sebab masker ini memiliki kemampuan proteksi yang sangat kuat. Jika tidak terdapat masker N95, bisa menggunakan masker bedah. Namun, pastikan penggunaan benar, yakni masker tersebut harus menutupi mulut dan lubang hidung. Ketika masker itu sudah tidak digunakan, jangan ragu untuk membuangnya. Masker idealnya hanya dipakai dalam waktu sehari. Jika lebih dari itu, dikhawatirkan ini akan menjadi tempat bakteri berkembang biak. Tetap tinggal di rumah. Pemerintah setempat mengeluarkan surat edaran agar murid sekolah dari berbagai tingkat pendidikan belajar mandiri di rumah selama 14 hari, terhitung tanggal 16 Maret 2020, guna mencegah penyebaran virus COVID-19 di Indonesia. Jarak sosial. Satu di antara pencegahan penyebaran virus corona yang adalah jaga jarak sosial. Hal ini sebenarnya juga disuarakan oleh pemerintah agar masyarakat jaga jarak fisik atau physical distancing. Dengan penerapan physical distancing ketika beraktivitas di luar rumah, Anda sudah melakukan satu langkah pencegahan terinfeksinya virus corona. Jaga jarak Anda dengan orang lain sekitar 1 meter. Jaga jarak di tempat umum. Di rumah pun juga bisa diterapkan. Lima, hindari kontak dekat. Hindarilah kontak secara dekat dengan orang lain yang sedang sakit. Beri jarak antara diri Anda dan orang lain jika virus corona telah menyebar di komunitas Anda. Ini sangat penting bagi orang-orang yang berisiko lebih tinggi untuk sakit parah. Nah, sekarang contoh pengaplikasian IoT dalam masa pandemi, yaitu Peduli Lindungi. Apa sih itu Peduli Lindungi? Peduli Lindungi adalah aplikasi yang dikembangkan untuk membantu instansi pemerintah terkait dalam melakukan pelacakan untuk menghentikan penyebaran coronavirus disease atau COVID-19. Aplikasi ini mengandalkan partisipasi masyarakat untuk saling membagikan data lokasinya, saling bepergian agar penelusuran riwayat kontak dengan penderita COVID-19 dapat dilakukan. Pengguna aplikasi ini juga akan mendapatkan notifikasi jika berada di keramaian atau berada di zona merah, yaitu area atau kelurahan yang sudah terdata bahwa ada orang yang terinfeksi COVID-19 positif atau ada pasien dalam pengawasan. Cara kerja dari aplikasi Peduli Lindungi adalah pada saat Anda mengunduh Peduli Lindungi, sistem akan meminta persetujuan Anda untuk mengaktifkan data lokasi. Dengan kondisi lokasi aktif, maka secara berkala, aplikasi akan melakukan identifikasi lokasi Anda serta memberikan informasi terkait keramaian dan zonasi penyebaran COVID-19. Hasil tracing ini akan memudahkan pemerintah untuk mengidentifikasi siapa saja yang perlu mendapat penanganan lebih lanjut agar penghentian penyebaran COVID-19 dapat dilakukan, sehingga